mereka mahasiswa kan selalu bilangnya Wototaus atau pembimbing saya. Mereka nyebutnya ini apa? Mereka pakai sebutan Taus, Laos atau Laupan. Taus itu pembimbing, Laos itu guru, Laupan itu kayak bos di dalamnya. Ni hao, Bruce Oi dengan Hura. Sebelumnya terima kasih ya sudah ngikutin acara kita yang rutin tiap Kamis jam 9 terkait dengan tema pembelajaran di sini ya. Terima kasih. Hari ini kita mau coba membahas lagi tentang mentorship. Kan kita udah dengar ya waktu kita bicara tentang action learning, kemudian kita bicara tentang coaching. Salah satu metode yang paling powerful untuk pengembangan daripada para talent, untuk pengembangan para calon leader itu adalah mentorship. Nah, waktu saya di China, jadi saya sempat di China selama 10 tahun sebagai profesor untuk psikologi terapan di Zhejiang University. Itu salah satu topnya di China, top 50 kalau nggak salah sekarang di dunia. Salah satu yang saya melihat sangat menarik, sangat powerful dalam pengembangan para top talentnya China. Itu mentorshipnya dia, academic mentor. Kalau kita lihat ya dari sejarahnya, mentor itu kan penekanannya terutama memang kayak semacam hubungan antara guru dan murid yang agak sedikit personal di sana. Nah kalau di China itu kan mahasiswa kalau masuk ke universitas S2 dan S3 itu mereka milih mentornya mereka, academic mentornya dari salah satu profesor. Biasanya nama-nama profesor dengan bio-nya itu dipasang di papan tulis gitu, kemudian mereka nulis mereka mau milihnya siapa. Dan biasanya kalau kita terkenal mereka udah tahu dari awal. Waktu mereka daftar pun mereka udah mengkontak si profesor ini, kenapa dia ingin jadi muridnya dan kenapa dia mau jadi murid. Jadi kayak saya tuh tiap tahun nanti akan ada orang-orang yang akan membuat lamaran seperti itu. Kemudian kalau yang belum tahu ya dalam prosesnya mereka akan nulis. Jadi begitu masuk kita udah punya yang namanya akademik mentor. Agak mirip dengan kalau di Jerman itu kan di S3 ya. Di S3-nya ada yang dibilang Dr. Vater, yang berarti kan dalam area akademik kamu tuh seakan-akan anakku hubungannya di sini. Nah, kalau di China yang dibilang pembimbing akademik, misalnya seperti case saya waktu itu punya 1-2 mahasiswa S3, kemudian 5-7 mahasiswa S2, setelah itu mungkin 3 atau 4 mahasiswa S1 ya. Kalau S1 biasanya di tahun keempat. Di tahun keempat mereka punya mirip dengan kayak kampus Merdeka sekarang ya. Mereka punya pilihan, mereka mau membuat magang di perusahaan atau mereka mau magang di proyek penelitian. Nah biasanya saya punya 3 atau 4 S1, kemudian 5-7 S2. Kalau S2 itu full. Dari awal mereka masuk universitas sampai lulus, itu mereka ceritanya di bawah bimbingan saya dan mereka ikut di proyek-proyek saya. S3 juga sama. Nah yang namanya pembimbing akademik ikut di proyek saya, itu kurang lebih ya zamannya Cina dulu ya, yang ceritanya orang Cina itu kan hard work, ambisius. Ya, mereka kerja sama saya kurang lebih 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Mereka bantu membereskan atau mengerjakan proyek-proyek penelitian saya. Dan waktu itu saya megang beberapa proyek global lah, yang cukup besar juga. Mereka bantu saya untuk itu. Nah, di sini ini kan yang bedanya ya. Berarti mahasiswa-mahasiswa China paling tidak di top university yang kita bisa bilang kayak top talentnya dia. Itu kan dalam proses pembelajarannya mereka mungkin 60-70% itu benar-benar mengerjakan sesuatu real project di dalamnya. Kita lihat lagi, ini kan agak mirip dengan konsepnya action learning ya. Kalau kita ngomong tentang action learning itu kan kita bukan meng-create project sendiri, tapi kita mengerjakan project yang real yang nanti di ujungnya itu memang ada orang eksternal yang akan bilang kerjaan kamu bagus atau tidak. Di dalam action learning kan lebih powerful daripada kita mengerjakan kayak simulated learning di dalamnya. Apalagi kalau yang mereka kerjakan itu adalah project-projectnya si profesor. Berarti kan profesornya dia punya big interest untuk develop mahasiswa-mahasiswanya ini ya. Paling tidak itu yang saya alamin waktu saya di China. Kalau mahasiswa saya nggak bisa ngerjain ya berarti saya harus kerja sendiri dong. Berarti saya nggak bisa ngambil project yang lebih besar kan? Di dalamnya. Karena itu perkembangan daripada mahasiswa di sana itu accelerator. Dan para mahasiswa di sana pun mereka punya ambisi ya, dan mereka merasa belajar sesuatu kan.
Dan ini mungkin juga pekerjaan yang suatu hari akan mereka kerjakan untuk jangka panjangnya di sananya. Nah, ini juga yang kita bisa bilang seakan-akan ini kontribusinya luar biasa terhadap inovasi di China ya. Inovasi kan kita bicara tentang publication, banyaknya publication kan rata-rata dikerjakan oleh ini. Saya punya cukup banyak sih jurnal publication dalam bahasa Chinese. Saya ngerti bahasa Chinese, tapi juga nggak sampai bisa nulis gitu. Itu kan mahasiswa-mahasiswa yang bantu untuk nulis, mereka fighting supaya bisa di-publication. Dan mereka nanti namanya boleh sebagai second author atau third author di sana. Di sini ya. Nah, karena itu memang dalam sistemnya terkadang ada kayak penyalahgunaan juga gitu. Karena mahasiswa-mahasiswa ini kan teoritisnya kan tidak dibayar ya. Paling tidak di tahunnya saya di sana ya, tahun 2004 sampai 2003 sampai 2014 di sana. Tapi kesempatan belajarnya kan luar biasa. Kalau di case-nya saya, biasanya banyak mahasiswa saya yang pertama kali ke luar negeri, itu juga saya yang ngajak, kemudian saya kirim ke Jerman, ke Singapura, kemana gitu. Karena mereka tidak dibayar, saya dapat uang dari project, itu yang biasanya kita kasih sebagai reward-nya ke mahasiswa. Bukan cuma saya sih, banyak rekan-rekan saya juga, kebanyakan sistemnya seperti itu. Mereka tidak terima uang, mereka nanti diajak untuk ke conference, jadi mereka bisa belajar lagi nih, ngeliatin si profesor-profesor topnya, mereka boleh presentasi di dalam. Nah, itu kan pengalaman yang ini. Tapi memang kadang-kadang ada penyalahgunaan. Makanya biasanya kalau profesor di China, gosip di belakangnya, itu yang biasanya kita mau dengar. Mereka mahasiswa kan selalu bilangnya water tause atau pembimbing saya. Mereka nyebutnya ini apa? Mereka pakai sebutan tause, lause, atau laupan. Tause itu pembimbing, lause itu guru, laupan itu kayak bos di dalamnya. Kalau kerjanya lebih banyak, action learning kan dua komponen ya. Kamu action dan learning kan. Kalau mereka merasa terlalu banyak actionnya, learningnya dikit, mereka akan panggilnya laupan gitu. Kalau mereka merasa belajarnya banyak atau berimbang dengan kerjanya, mereka akan panggil lause. Kalau lause kan memang sebutannya. Jadi kalau laupan itu kan bos. Bos itu kan ya berarti saya disuruh kerja. Kalau lause kan apa yang saya kerjakan saya merasa berkembang ya. Ini juga kalau kita ngelihat di dalam corporate konteks di China, bos yang dianggap saya bisa berkembang dengan orang ini, di belakang itu rumornya dia adalah, mereka bilangnya bukan water laupan, bukan bos saya. Mereka bilangnya bos ini adalah guru saya, karena ngikut dia itu saya berkembang. Yang berarti kan memang di dalam konteksnya itu yang namanya good leader di China itu ada hubungannya dengan seorang pemimpin yang mengembangkan ininya ya, bawahnya ya. Waktu saya masih belum benar-benar ngerti culture konteksnya, itu saya sempat salah paham dengan mahasiswa-mahasiswa sana. Saya kadang-kadang kan saya datang ke sana, mereka cerita kepada teman-temannya, mereka bilangnya water lause, guru saya. Saya pikir dalam hati, saya waktu itu dari Jerman ya, saya sempat di Jerman 15 tahun, kemudian diundang sebagai profesor oleh pemerintah China, datang ke sana. Saya bilang, dalam hati ya, cuman saya tidak langsung ngomong kan, orang Indonesia kan tidak langsung ngomel. Saya bilang, saya kan profesor, kok dipanggilnya guru? Profesor bukannya lebih tinggi ya? Ini kurang ajar nih anak-anaknya. Sampai dengan saya ngerti, kalau kamu dipanggil profesor, itu mestinya hubungannya kamu dengan mahasiswanya nih jauh. Kalau kamu dipanggil guru, itu berarti hubungan kamu dengan dia itu lebih dekat di dalamnya. Karena dalam satu universitas ya semua profesor, tapi yang guru hanya beberapa loh di dalamnya. Itu adalah sebutan yang kayak sebutan untuk menghormat ya, di sini. Nah, jadi itu satu aspek lagi. Aspek terakhir yang saya mau share, yang menarik juga dengan adanya sistem mentorship ini. Kalau case saya kan memang mahasiswa di dalam tim saya hanya sekitar 10-15 orang. Tapi ada juga profesor-profesor lain yang mahasiswanya itu bisa sampai puluhan ya di dalamnya. Yang mana dalam proses pembimbingan itu kadang-kadang kita nggak bisa juga semua mahasiswa benar-benar kita sendiri yang bimbing. Biasanya sistemnya adalah mahasiswa S3 akan banyak bantu mahasiswa S2 yang ngajarin mahasiswa S1. Dengan itu udah mulai kayak ini nih kalau saya ngelihat ini ya, juga nanti kalau saya akan share lebih lanjut waktu saya ngelihat dalam really kayak corporate context. Berarti kan antar mahasiswa hierarki seniority-nya itu bukan cuma seniority. Karena kan yang senior mengajarin yang junior kan. Yang berarti kan juniornya kan kayak ada utang budi juga kan dengan seniornya ya di dalamnya.
Nah, yang dalam konteks ini, terus saya baru mulai memperhatikan lagi, di antara mereka ternyata mereka panggil nama pasti enggak lah. Tapi juga enggak manggil kakak sih. Mereka manggilnya kakak seperguruan atau adik seperguruan. Kurang lebih kayak ngomongnya Sixiong, Siti, Sijie, Semi. Kemudian nanti kalau dalam satu angkatan siapa yang paling tuanya itu kadang-kadang dipanggilnya Lota, Tajie. Itu ceritanya menghormati kamu nih kepala murid lah di dalamnya. Ada semacam hierarki seperti itu. Hierarki ini berlanjut sampai mereka nanti lulus di alumni networknya. Saya pernah ngalamin dengan mahasiswa saya, kita penelitian waktu itu ke Beijing. Kemudian mereka coba cari siapa alumni yang tinggal di Beijing. Dan begitu kita ketemu dengan alumninya dan kita bisa kayak runtun ya. Alumni di sini bukan berarti alumni sesama satu universitas ya. Misalnya Zhejiang University itu sih ya oke lah, tapi enggak terlalu ada impact. Tapi kalau bukan juga di Fakultas Psikologi, tapi alumninya nyarinya kita punya enggak profesor yang sama. Kalau profesornya sama, ketemu itu udah pengalaman saya mungkin mirip dengan orang Batak. Kalau di luar negeri ketemu sama Batak, marganya nyambung, itu kan langsung diajak makan lah kurang lebih. Jadi langsung dibantu seperti itu. Nah ini kita bicara salah satu form daripada Quanxi relationship network di China yang sangat powerful loh saling membantunya. Karena bisa dibayangkan kalau profesornya dia udah membimbing misalnya 10 atau 20 tahun, berarti alumni networknya ini seperti apa? Dan mereka punya kayak semacam ethical moral untuk saling bantu. Misalnya saya sering punya program exchange student, mahasiswa Jerman datang ke Cina, mahasiswa Indonesia datang ke Cina, terkadang juga para manajer, top eksekutif. Kemudian kita kan biasanya akan selalu butuh perusahaan untuk menjadi benchmark, perusahaan untuk dikunjungin di dalamnya. Itu biasanya kita nyari dari alumni network ini, yang sama-sama murid saya atau sama-sama murid daripada teman saya di situ. Nah itu biasanya kita selalu dibantu. Itu network yang sangat powerful. Terakhir, sebagai conclusionnya, saya mau bicara bahwa academic mentorship di China itu salah satu fondasi untuk saya ya, yang membuat China ini sukses secara ekonomi, innovation, karena pengembangan talentnya itu sistematis. Yang unik di dalam academic mentorship ini adalah bahwa para mahasiswa itu di bawah bimbingan yang lebih personal ya, makanya istilahnya mentor di sini, bimbingan yang lebih personal. Dan mereka seakan-akan action learning, mengerjakan langsung proyek-proyek penelitian dari para profesornya di dalamnya. Yang berarti profesornya punya big interest untuk development. Setelah itu karena sistemnya biasanya yang senior ngajarin yang junior ngajarin yang lebih junior lagi, itu ada semacam persaudaraan. Kayak semacam saudara perguruan di film-film silat gitu ya di sananya. Kadang bisa lihat di film Korea. Yang akhirnya membuat mereka punya suatu network dengan kamu gabung kepada seorang profesor di sininya. Dan itu kuat banget, itu yang kita sebut di sana sebagai Quanxi. Ya, teman-teman semua, thank you udah ngikutin sampai dengan sejauh ini. Semoga sedikit sharing ini bisa menambah semacam inspirasi bagaimana konsep daripada mentoring di China dalam konteks akademik berjalan.